Skema protap tanggap darurat bencana. Ketika terjadi bencana di suatu wilayah, maka TBM unit kerja yang berada dekat dengan lokasi bencana bertugas untuk mencari informasi mengenai bencana di wilayah tersebut. Pencarian informasi dilaksanakan dengan turun langsung ke lokasi bencana dan melakukan penilaian langsung di lapangan untuk mengetahui keadaan bencana secara pasti, ataupun mencari informasi melalui sumber instansi yang dapat dipercaya seperti Basarnas, BPBD, BMKG, dan lain-lain. Adapun 9 poin informasi yang harus dicari dan dilaporkan. 1. Jenis bencana, seperti erupsi gunung, gempa, kebakaran rumah atau hutan, maupun banjir. 2. Tempat kejadian. Mengenai informasi ini, TBM unit kerja diminta untuk mencari tempat kejadian selengkapnya, seperti desa, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, dan sebagainya. Letak koordinat juga dapat digunakan sebagai informasi tempat kejadian. 3. Waktu kejadian. Dengan menggunakan waktu daerah setempat seperti WIT, WITA, dan WIB. 4. Penyebab kejadian, seperti peningkatan aktivitas magma, pergeseran lempeng bumi, atau hujan lebat yang terjadi selama berhari-hari. 5. Sifat yang ditimbulkan, seperti gempa berkekuatan 5 skala Richter atau penutupan bandara selama 2 hari. 6. Jumlah korban, seperti jumlah korban luka ringan, luka sedang, luka berat, korban meninggal, ataupun korban menghilang. 7. Akses jalan menuju lokasi, seperti bisa dilalui atau tidak, dan dicantumkan kondisi jalan apakah rusak parah atau tertimbun longsor. 8. Bantuan yang dibutuhkan, seperti sandang, pangan, air bersih, dan sebagainya. 9. Bantuan medis, seperti tenaga medis, obat-obatan, masker, dan sebagainya. 9 poin laporan ditutup dengan mencantumkan sumber informasi yang valid, baik sumber dari TBM unit kerja maupun instansi resmi lainnya. Setelah TBM unit kerja mendapatkan informasi 9 poin dari lokasi bencana, maka TBM unit kerja langsung melaporkan informasi tersebut kepada PJ Staf Penanggulangan Bencana di wilayah tersebut. Di sini, PJ Staf Penanggulangan Bencana sebagai penanggung jawab untuk menerima informasi dan pelaporan dari TBM unit kerja mengenai hasil asesmen terhadap bencana di wilayahnya, lalu meneruskan informasi dan berkoordinasi dengan Kepala Staf Penanggulangan Bencana dan koordinator wilayahnya. Selanjutnya, Kepala Staf Penanggulangan Bencana meneruskan informasi ke Kepala Staf Infokom dan berkoordinasi dengan Ketua Umum PT BMMKI mengenai hasil asesmen bencana di wilayah tersebut. Selanjutnya, Infokom akan menyebarluaskan informasi tersebut melalui media sosial sehingga seluruh anggota PT BMMKI mengetahui bahwa telah terjadi bencana di wilayah tersebut. Petunjuk teknis. Skema koordinasi tanggap darurat bencana. TBM unit kerja. 1. Melakukan asesmen terhadap bencana yang terjadi di wilayah TBM unit. 2. Berkoordinasi dengan instansi penanggulangan bencana terkait untuk menentukan skala bencana. 3. Melaporkan hasil asesmen berupa 9 poin bencana yang telah ditetapkan oleh BPP PT BMMKI bidang penanggulangan bencana kepada PJ Staf Penanggulangan Bencana di wilayahnya. 4. Berkoordinasi dengan Staf Penanggulangan Bencana di wilayah bencana, Kepala Staf Penanggulangan Bencana, Koordinator Wilayah di wilayahnya, dan Ketua Umum PT BMMKI ketika akan dilakukan penggalangan bantuan. 5. Bertindak sebagai koordinator lapangan atau Korlap dalam tim gabungan PT BMMKI di lokasi bencana. 6. Memberikan pelaporan kepada PJ Staf Penanggulangan Bencana di wilayah bencana mengenai hasil penurunan tim medis emergency. 7. Melakukan cross-check informasi bencana yang terjadi di wilayah TBM unit kerja. Koordinator wilayah. 1. Mengkoordinir TBM lain dalam wilayah tersebut untuk memberi bantuan apabila dibutuhkan. 2. Berkoordinasi dengan TBM unit kerja di wilayah bencana, Staf Penanggulangan Bencana di wilayah bencana, Kastaf Penanggulangan Bencana, dan Ketua Umum PT BMMKI ketika akan dilakukan penggalangan bantuan. PJ Staf Penanggulangan Bencana di wilayah bencana. 1. Menerima informasi dan pelaporan dari TBM unit kerja mengenai hasil asesmen di wilayahnya dan meneruskannya kepada Kepala Staf Penanggulangan Bencana dan Koordinator Wilayah.
2. Memonitor perkembangan bencana melalui TBM Unit Kerja. 3. Berkoordinasi dengan TBM Unit Kerja di wilayah bencana, Koordinator Wilayah di wilayah bencana, Kepala Staf Penanggulangan Bencana, dan Ketua Umum PT BMMKI ketika akan dilakukan penggalangan bantuan. Skema pengiriman bantuan. Setelah TBM Unit Kerja melaporkan informasi dan mengkoordinasikannya dengan PJ Staf Penanggulangan Bencana, kemudian PJ Staf Penanggulangan Bencana meneruskan informasi tersebut dan berkoordinasi dengan koordinator wilayah setempat apakah diperlukan bantuan untuk bencana tersebut. Bantuan dapat diperoleh dari penyumbang yang berasal dari TBM pada wilayah tersebut, TBM wilayah lain, maupun pihak lainnya sebagai donatur. Apabila dirasa diperlukan adanya bantuan, maka info ini diteruskan oleh Staf Penanggulangan Bencana di wilayah setempat kepada Kepala Staf Penanggulangan Bencana. Untuk selanjutnya, Kepala Staf Penanggulangan Bencana menyampaikan informasi dan berkoordinasi dengan Ketua PT BMMKI dan Staf Infokom. Staf Infokom berkewajiban untuk menginformasikan kepada TBM unit lain dan bendahara bahwa diperlukan bantuan di daerah bencana. Bantuan terdiri atas 3 jenis, yaitu bantuan berupa dana, bantuan berupa materi, dan bantuan berupa sumber daya manusia. TBM yang dijadikan posko induk berkewajiban menulis alamat sekretariat TBM, alamat email TBM, dan nomor handphone satu orang sebagai contact person di poster penggalangan bantuan. Skema bantuan berupa dana. Penyumbang mengirimkan bantuan dana ke rekening bendahara. Bukti pengiriman bantuan dana difoto atau scan dan dikirim ke email bendahara. Bendahara berkoordinasi dengan TBM Posko Induk dan seluruh dana yang terkumpul dari bendahara disalurkan ke TBM Posko Induk. TBM Posko Induk mengelola secara penuh bantuan yang ada dan memberikannya kepada korban bencana. TBM Posko Induk wajib melaporkan rincian penggunaan bantuan dana tersebut kepada bendahara dalam bentuk laporan pertanggungjawaban, kemudian akan dilaporkan kepada Ketua Umum PT BMMKI oleh bendahara. TBM Posko Induk wajib berkoordinasi dengan Kepala Staf Penanggulangan Bencana dan Koordinator Wilayah Bencana. Skema bantuan berupa materi. Penyumbang mengirimkan bantuan materi ke TBM Posko Induk dan wajib memberikan bukti pengiriman bantuan materi difoto atau scan dan dikirim ke email TBM Posko Induk, dikonfirmasi melalui pesan singkat atau SMS ke contact person dari TBM Posko Induk. Paling lambat H+1 pengiriman dengan format seperti ini. TBM Posko Induk akan memberikan seluruh sumbangan ke korban bencana. Penting juga untuk TBM Posko Induk untuk terus berkoordinasi dengan Kepala Staf Penanggulangan Bencana dan Koordinator Wilayah Bencana. Lalu Kepala Staf Penanggulangan Bencana akan memberikan laporan kepada Ketua Umum PT BMMKI mengenai perkembangan bantuan. Skema pengiriman bantuan sumber daya manusia. Sumber daya manusia mencakup mahasiswa, tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang lainnya. Relawan yang akan berangkat ke lokasi bencana melakukan konfirmasi ke TBM Posko Induk bahwa akan mengirimkan bantuan SDM paling lambat H-1 sebelum pemberangkatan bantuan SDM melalui SMS dengan format seperti ini. Dan contoh seperti ini. Setelah itu, relawan diberangkatkan dan diterima oleh TBM Posko Induk. Penting juga untuk TBM Posko Induk untuk terus berkoordinasi dengan Kepala Staf Penanggulangan Bencana dan Koordinator Wilayah Bencana. Lalu, Kepala Staf Penanggulangan Bencana akan memberikan laporan kepada Ketua Umum PT BMMKI mengenai perkembangan bantuan.